Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di SPIM TV Channel, mencerdaskan bangsa, mencerahkan dunia. Dengan saya, Konita Zetinuha, dan partner saya, Fajrian Aminuddin. Dengan narasumber Ustadz Abu Nasir. Beliau adalah Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan. Dalam perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas hingga tuntas tentang perayaan Maulid Nabi. Seperti yang kita ketahui bersama, perayaan Maulid Nabi adalah sebuah hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Tetapi, apakah yang dilakukan oleh masyarakat itu adalah benar? Maka kita akan membahas bersama narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita sebagai remaja Islam mau tanya nih Ustadz. Ustadz, seperti yang kita tahu, pada tanggal 19 Oktober kemarin kita merayakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di seluruh Indonesia. Nah, bagaimana nih Ustadz, kesan Ustadz tentang perayaan Maulid Nabi Muhammad tahun ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ananda sekalian yang saya hormati dan para pemirsa SPIM TV yang dirahmati Allah. Memang peringatan Maulid Nabi itu menjadi salah satu di antara peringatan hari-hari besar umat Islam atau hari-hari besar Islam yang menurut saya paling meriah dilaksanakan oleh umat Islam. Bahkan tahun ini peringatan itu semakin menunjukkan gebiarnya, apalagi persis momentum peringatan Maulid tahun ini bersamaan dengan Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober 2021. Sehingga kesan kita umat Islam menunjukkan rasa gembira yang luar biasa terhadap hari kelahiran Nabi tersebut. Dan mereka mengungkapkannya dalam bentuk peringatan Maulidin Nabi dengan berbagai ragam acara. Semakin meriah dengan membaca sholawat Nabi, membaca Al-Barzanji, atau kitab-kitab sirah nabawi yang lain. Dan setelah itu mereka juga mengadakan acara semacam ceramah atau pengajian. Tidak lupa mengiringi peringatan Maulid tersebut adalah membawa atau para undangan yang hadir di peringatan Maulid itu datang dengan membawa semacam makanan-makanan ya. Baik itu buah-buahan atau makanan nasi dan lain sebagainya, semakin menambah kemeriahan dari peringatan Maulid tersebut. Tetapi lagi-lagi itu adalah peringatan yang banyak bersifat seremonial. Kita patut bersyukur tentu untuk menggairahkan dakwah Islam, untuk membangkitkan semangat berislam, untuk membangkitkan semangat cinta kepada Rasulullah, sebagaimana dulu pertama kali peringatan Maulid Nabi di abad ke-4 Hijriah, itu pada masa dinasti Fatimiyah di Mesir, yang kemudian juga diikuti oleh seorang panglima yang sangat terkenal, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka mengadakan peringatan Maulid Nabi dengan membaca sirahnya, sejarah hidupnya, agar bangkitlah semangat dan gairah berislam dan timbul rasa perjuangan untuk membela Islam ini. Saya kira itu dari sisi ini positif-positif saja.
kan ada nih Ustadz, beberapa masyarakat yang berpendapat tentang Maulid Nabi ini. Ada masyarakat yang berpendapat bahwa merayakan Maulid Nabi ini adalah sebuah hal yang haram. Ada pula yang berpendapat bahwa merayakan Maulid Nabi ini sunnah, dan ada pula yang berpendapat merayakan Maulid Nabi ini adalah wajib. Menurut Ustadz, bagaimana hukum merayakan Maulid Nabi ini menurut pandangan Muhammadiyah? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik yang memang akhir-akhir ini menjadi debatable tentang peringatan Maulid Nabi, karena di samping kemeriahan umat Islam menyelenggarakan peringatan Maulid, juga ada kelompok dari kalangan umat Islam yang memang mereka menolak mengadakan peringatan itu dan bahkan menyebutkannya sebagai perbuatan yang tidak diizinkan atau bid'ah. Muhammadiyah itu kalau kita lihat sejarahnya itu sebenarnya sudah semenjak tahun-tahun 60-70-an ya. Itu di berita-berita resmi Muhammadiyah sudah disampaikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah pada waktu itu, yaitu Kiai Haji Mas Mansur, yang juga tahun 90-an disampaikan lagi oleh Pak A.R. Fakhruddin, pandangan Muhammadiyah tentang peringatan Maulid, menjawab atau merespon pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh jamaah di dalam tanya jawab suara Muhammadiyah. Sampai hari ini Majelis Tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah yang merupakan lembaga resmi untuk menelurkan hukum-hukum peristiwa terhadap peristiwa sesuatu, itu berpandangan bahwa peringatan Maulidin Nabi itu bukanlah persoalan ta'abudiyah, tetapi ini adalah persoalan duniawiyah. Nah, untuk persoalan-persoalan yang seperti ini dikembalikan kepada hukum asal. Mengapa? Karena tidak ada contoh memang dari Rasulullah SAW. Tidak ada perintah memang dari Allah dan Rasulnya untuk memperingati kelahiran seorang Nabi. Nabi tidak mencontohkan, sahabat juga tidak mencontohkan. Sehingga berdasarkan inilah, maka sebagian umat Islam mengharamkannya, melarangnya, dan menyatakannya bid'ah. Tetapi di samping tidak ada perintah dari Quran dan Sunnah, tidak ada contoh dari Nabi dan juga para sahabat, juga tidak ada larangan dari Quran dan Sunnah. Tidak ada perintah, juga tidak ada larangan. Maka sesuatu yang tidak ada perintah dan tidak ada larangan itu dikembalikan kepada usul hukum asalnya, bahwa segala hal yang berkaitan dengan duniawiyah atau segala hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan kehidupan sehari-hari, tidak ada perintah, tidak ada larangan, maka itu hukum asalnya adalah boleh, sebagaimana dinyatakan di dalam kaidah usuliyah. Al-aslu fil asya'i ibahatun hatta yaqumat dalilu 'ala tahrim. Asal dari segala sesuatu urusan-urusan duniawiyah itu boleh ibahah sampai ada hal yang mengharamkannya gitu. Maka kalau tadi pertanyaannya sebenarnya menurut pandangan Muhammadiyah seperti apa ya? Sampai hari ini Muhammadiyah meletakkan peringatan Maulidin Nabi itu dalam posisi seperti itu, yaitu diletakkan pada posisi hukum asal, dibolehkan. Nah, yang kedua, persoalan syiar agama. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka itu adalah salah satu di antara ketakwaan hati. Berdasarkan ini, para ulama kemudian memperkuat kebolehan dari peringatan Maulid Nabi itu
dengan tujuan untuk mensyiarkan agama Allah tersebut. Jadi menunjukkan syiar agama Islam. Dan memang kelihatan sekali setelah ada peringatan Maulid Nabi di berbagai tempat, termasuk di negara Eropa, di Amerika, di Timur Tengah, sejak dulu sampai sekarang ini, syiar agama ini menjadi nampak menonjol, meriah, dan kemudian timbullah kemudian berbagai aktivitas-aktivitas yang berusaha seolah-olah berlomba-lomba menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saran kita adalah hendaknya di dalam persoalan-persoalan yang bersifat hukum asal atau boleh semacam ini, duniawi semacam ini, perlu niat yang benar. Niat yang benar itu apa? Li'ilahi kalimatillah, untuk syiar agama Allah. Jangan ingin berusaha untuk berlomba-lomba menunjukkan yang paling meriah, yang paling besar, yang paling banyak, yang paling heboh. Misalnya di tempat kami nasinya, kue-kuenya, buahnya itu lebih banyak daripada tempat lain, lalu membanggakan diri. Nah, itu dihindari harusnya. Ya. Jadi niatnya tulus, ikhlas karena Allah, yaitu karena demi mensyiarkan agama Allah. Nah, ini yang harus kita luruskan. Kalau udah niatnya syiar untuk syiar agama Allah, yang lain-lain itu mengikuti saja gitu. Tidak harus sampai berlomba-lomba banyak-banyakan nasi, banyak-banyakan tumpeng, banyak-banyakan kue, ya. Tapi justru tidak ada isinya. Nah, yang kedua, selain niat yang benar, harus dihindari hal-hal yang bisa jatuh kepada haram atau jatuh kepada perbuatan yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu makruh. Misalnya apa? Israf. Ya, israf itu berlebih-lebihan. Jangan sampai karena saking bergairahnya memperingati Maulid Nabi ini, sehingga berlebih-lebihanlah di dalam peringatan tersebut, sampai-sampai mereka mengorbankan hal-hal yang bersifat esensial, lalu hanya ingin mendapatkan kemeriahannya saja, berlebih-lebihan di dalam hal acara, berlebih-lebihan di dalam hal memberikan makanan, ya. Bahkan ada ini peringatan Maulid Nabi yang sangat berlebihan di dalam acara itu, misalnya diadakan lomba-lomba yang justru menunjukkan membuka-buka aurat misalnya, atau mengorbankan jam-jam waktunya sholat dan lain sebagainya. Nah, ini israf. Yang ketiga, hindari hal-hal yang bisa mubadzir. Sesuatu yang berlebihan itu mubadzir, akhirnya menjadi tidak berguna dan tidak bermanfaat. Innal mubadzirina kana ikhwanas syayatin. Yang mubadzir itu bagian dari perilaku syaitan. Maka tiga hal inilah yang harus kita jaga. Satu, niat yang benar. Niat syiar agama. Jangan niat, oh ini kan karena di tempat kita ini orangnya begini, harus ada ini. Jangan. Yang kedua, dihindari israf, yaitu berlebihan dalam segala hal. Yang ketiga, dihindari sifat mubadzir. Ya, itu sesuatu yang mubadzir tentu tidak baik hasilnya. Saya kira itulah menurut pandangan kita termasuk Muhammadiyah sampai hari ini. Maka dalam pandangan ini nampak sekali Muhammadiyah itu berada di tengah. Tidak ekstrim melarang, mengharamkan, tetapi juga tidak ekstrim berlebihan mewajibkan, harus tidak. Muhammadiyah tengah-tengah saja. Boleh, asalkan niatnya yang benar, tidak israf dan tidak mubadzir. Itu ya. Nah, ini Ustaz.
Maulid Nabi ini kan diperingati sebagai rasa bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana Ustaz para sahabat dulu bentuk cara mereka untuk mencintai Rasulullah? Nah, ini juga pertanyaan menarik. Apakah para sahabat-sahabat Nabi dulu itu mencintai Nabi? Jelas. Tidak mungkin sahabat tidak mencintai Nabi. Jangankan sahabat dengan Nabi, kita saja seringkali kepada tokoh-tokoh tertentu juga mencintainya, ya kan? Bahkan menciumi telapak tangannya, bahkan menjadikan surban para tokoh, ustadz dan kiainya itu sebagai alat untuk ngalap berkah misalnya. Itu salah satu bentuk kecintaan untuk tabaruk kepada para tokoh. Tentu sahabat juga mencintai Nabi. Cuman kalau kita lihat dalam mencintai Nabi, misalnya kisahnya Ukasyah. Ukasyah ini sahabat Nabi yang pernah suatu saat itu terkena cambukan Nabi, dicambuk. Tapi ketika Nabi mencambuknya itu tidak sengaja, karena Nabi waktu itu ingin meluruskan shaf. Ya. Lalu Nabi ya tentulah kadang pakai alat atau tangan gitu, lalu kena punggungnya. Shaf itu barisan ya, bukan berarti juga bukan barisan shaf sholat waktu itu ya. Nah, suatu saat Nabi membuka diri kepada para sahabat, mempersilahkan para sahabat siapa yang pernah disakiti oleh Nabi untuk menyampaikan pembalasannya. Sahabat Ukasyah maju. Saya ya Rasulullah. Engkau dulu pernah mencambuk punggungku tatkala engkau meluruskan barisan. Aku kepingin membalasnya. Nabi kemudian mempersilahkan sahabat Ukasyah ini untuk mencambuk punggungnya dan menyerahkan punggungnya untuk dicambuk. Para sahabat yang lain seperti Umar udah marah waktu itu pada Ukasyah ini. Ini ada seorang sahabat kok apa istilahnya berani sekali gitu, ngelamak. Sekarang ngelamak itu ya, nggak ditugo gitu. Tapi Nabi kemudian melerai. Biarkanlah Ukasyah melampiaskan dendamnya, pembalasannya, karena ini urusanku dengan dia dan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi pun menyerahkan punggungnya. Ukasyah masih nggak mau. Ya Rasulullah, lepas bajumu. Kenapa begitu? Karena dulu waktu engkau sempat mencambuk saya juga, saya tidak pakai baju gitu. Kemudian Nabi melepas bajunya, kelihatanlah punggung beliau. Para sahabat sempat semakin emosi dan ingin memukul Ukasyah itu, tapi Nabi tetap bersabar dan meminta sahabat untuk tenang. Apa yang terjadi kemudian? Sahabat Ukasyah ini alih-alih mencambuk punggung Nabi, dia malah berlari menobrok Nabi dan menciumi punggung Nabi. Itu juga bentuk kecintaan seorang sahabat Ukasyah kepada Rasulullah. Coba bayangkan. Umar bin Khattab, saking cintanya kepada Nabi, saking senangnya Nabi itu bersama dia dan para sahabat yang lain, hampir kehilangan akal. Istilahnya sampai stres mendengar Rasulullah itu wafat. Dia keluar mencabut pedang dan kemudian berteriak mengatakan kepada setiap orang yang dia temui, "Man qala bi anna Muhammadan qad mata faqata'tu bi syaifi hada." Siapa yang mengatakan Muhammad itu telah wafat,
akan aku tebas batang lehernya dengan pedangku ini. Itu sahabat-sahabat yang lain pada ketakutan. Berlari-lari Umar ini. Jadi sampai kebingungan, stres, mendengar Nabi meninggal itu nggak percaya. Maka bertemulah kemudian Umar bin Khattab ini dengan Abu Bakar. Abu Bakar kemudian menepuk pundaknya dan kemudian mengatakan kepada Umar, "Ya Umar, ma'adza bika? Apa yang kau lakukan? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata." Kata Abu Bakar, "Wahai Umar, siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah tiada, telah meninggal. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah itu hidup terus, tidak akan pernah mati. Barulah Umar sadar, ya Allah. Jadi saking cintanya Umar itu kepada Rasulullah, sampai-sampai tidak percaya beliau meninggal. Kemudian stres, itu diibaratkan oleh Abu Bakar itu seperti menyembah Nabi gitu. Apa engkau itu mau menyembah Nabi gitu? Nabi itu manusia, dia mati. Seolah-olah Abu Bakar mengingatkan seperti itu. Maka kecintaanmu kepada Nabi jangan sampai membuat engkau menyembahnya gitu. Tapi sembahlah Allah. Kalau Allah tidak akan pernah mati. Nah itu. Lalu Abu Bakar membaca surat Ali Imran ayat 144 itu. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul. Afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum. Wa may yanqalib ala aqibaihi. Al-ayah. Dan Muhammad itu bukanlah apa-apa kecuali dia adalah seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya rasul-rasul. Maka apabila dia meninggal dunia, apakah engkau kemudian berpaling mengingkarinya? Gitu. Sampai seperti itulah kecintaan sahabat Nabi dulu juga kepada Rasulullah SAW. Tetapi kecintaan sahabat tidak sampai membuahkan rasa cinta yang membuat para sahabat memuja-muja Rasulullah. Nabi sendiri meminta para sahabatnya untuk tidak suka menyebut dirinya dengan kata Sayyidina. Karena Nabi tidak menginginkan umatnya nanti menjadikan Nabi sebagaimana umat lain menjadikan Nabinya sebagai Tuhan. Nabi adalah manusia biasa yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karena itu dia meminta kecintaanmu kepadaku, kata Nabi seolah-olah begitu, hendaknya tidak sampai membuat engkau memuja-mujaku dan menjadikan aku sebagai Tuhan sebagaimana umat lain menjadikan nabinya sebagai Tuhan. Itu dulu peristiwa para sahabat mencintai Nabi sehingga merasa kehilangan betul ketika Nabi itu wafat. Kayak gitu ya. Jika kita lihat kecintaan para sahabat itu kepada Nabi sangat luar biasa, Ustaz. Bagaimana sih cara kita mengungkapkan, mengekspresikan cinta kita kepada Nabi yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Wah, oke, terima kasih. Jadi, ya, di dalam agama itu memang ada satu unsur yang disebut dengan rasa bahagia, rasa cinta ya. Salah satu unsur penting agama selain percaya, bahagia adalah cinta. Cinta kepada Tuhannya, cinta kepada nabinya. Itu wajar. Cuman tentu cinta kepada Tuhan dan cinta kepada Rasulullah, nabinya, ini tidak boleh menghilangkan esensi dari ajaran Allah dan Rasulnya.
Maka sebenarnya kalau kita ingin mewujudkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana difirmankan misalnya di dalam surah Ali Imran ya, ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad, jika engkau memang benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi. Ikuti aku. Maka insya Allah, Allah juga akan mencintaimu. Nah, penting sekali bagi kita ketika berusaha mengungkapkan rasa cinta kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, itu membuktikan, menunjukkan dengan beberapa hal. Yang pertama, kita harus benar-benar meyakini dan membenarkan setiap tuntunan, ajaran, dan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang mengaku cinta Nabi, tetapi dia belum tentu mentasdikkan ajaran Nabi. Ada yang meragukan kalau Nabi itu Isra Mi'raj, ya kan? Ada yang berpandangan Nabi itu ya ahli filsafat biasa saja, gitu. Kita kalau ingin membuktikan cinta Nabi, yang pertama tasdiqon, benar, membenarkan dulu, meyakini bahwa apa yang dikatakan Nabi, yang dilakukan Nabi, tidak ada lain kecuali atas petunjuk dan wahyu Allah SWT. An-Najm ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang dia ungkapkan itu kecuali adalah berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang sampai sekarang juga menganggap itu kan ungkapan Nabi saja, kan gitu. Sehingga masih ada keraguan-raguan. Maka yang pertama kita membenarkan. Sahabat jelas cintanya diwujudkan dengan meyakini dan membenarkan Nabi. Ya kan? Sahabat hidup bersama Nabi, ketemu Nabi, tahu Nabi. Lah kita ini orang yang tidak pernah kenal Nabi, tidak hidup sejaman dengan Nabi. Maka wajar kalau tingkat keyakinan kita kepada ajaran Nabi terkadang masih belum kuat, ragu-ragu. Nah, untuk orang semacam ini, dia lebih suka menjalankan ajaran lain, tradisi lain daripada menjalankan ajaran Nabi. Kalau orang selesai melahirkan, tradisi masyarakat biasanya apa yang dilakukan? Akikoh. Akikoh itu kan ajaran Nabi, ya kan? Ya. Tapi orang kadang tidak melaksanakan akikohnya, justru melaksanakan yang tradisinya, ya kan? Nah, satu. Yang kedua, ya mengutamakanlah kepada Rasulullah, jangan mengutamakan yang lain. Karena Nabi itu dipilih oleh Allah, diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi itu adalah pilihan dari suatu suku. Suku ini pilihan dari suatu kelompok. Jadi kalau dalam hadis itu dikatakan innallaha astafa kinanatan min waladi Ismail. Allah itu telah memilih Bani Kinanah sebagai anak turun Ismail. Anak turun Ismail itu banyak, tapi yang dipilih oleh Allah adalah Bani Kinanah. Wastofa Quraisyan min Kinanah. Lalu dari Bani Kinanah ini dipilih suku Quraisy. Wastofa Hashim
min Quraisy. Lalu dipilihlah dari Bani Quraisy itu, dari suku Quraisy ini Hashim. Dari Hashim ini lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sudah pilihan. Maka kita ikuti ini. Kita utamakan ini Nabi ini. Sehingga jangan mengutamakan yang lain dulu sebelum kita mengutamakan, mendahulukan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengutamakan. Yang ketiga itu membuktikan cinta kepada Nabi dengan cara, ya mungkin dengan bisa bersolawat lah. Bukti cinta yang paling simpel itu, wujud cinta paling simpel kan mengatakan. Ketika seseorang mencintai orang lain, dia mengatakan, aku cinta kau. Nah, ketika kita cinta kepada Nabi, apa wujudnya? Ya tidak ada lain kecuali bersolawat. Pertama karena solawat itu perintah Allah. Dalam surah Al-Ahzab misalnya 53 di sana dikatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jelas kan? Dan Nabi sendiri juga mengatakan, al-bakhilu, orang bakhil itu, man ladzi, orang yang dzukirtu indahu, aku disebutkan di sampingnya, atau ketika aku disebutkan, atau namaku disebutkan, lam yusalli alayya, dia tidak mau bersolawat kepadaku. Jadi ini wujud paling simpel dari cinta Nabi, ya bersolawat. Tapi solawatnya ya sesuai dengan tuntunan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau boleh ditambah untuk penghormatan. Tapi jangan sering-sering lah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad dan seterusnya. Menurut saya bersolawat itu ya memang diperintahkan oleh Allah. Dan dicontohkan, diperintahkan oleh Nabi. Bahkan di dalam sholat kita juga bersolawat. Maka jangan sampai kita tidak bersolawat. Diusahakan kalau nama Nabi disebut ya kita bersolawat. Tapi bersolawatnya jangan demonstratif. Karena itu perlu dibenahi, jangan demonstratif. Demonstratif itu apa? Berteriak-teriak. Ya kan? Tidak pada tempatnya. Ya baik, yang baiklah. Karena bentuknya menghormati, sholawat itu adalah doa. Ya tentu yang baik dengan suara yang tenang, yang khusyuk. Jadi jangan sama sekali tidak sholawat, tapi juga jangan berlebihan sholawatnya. Nah, gitu. Ini yang tengah-tengah ini yang sulit kita menempatkan. Kalau kita tidak bersolawat nggak boleh, tapi kita bersolawat berlebihan juga jangan, nanti bisa jatuh kepada suatu perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Maka bersolawatlah sesuai dengan tuntunan. Gitu ya. Kemudian apa selain itu ya, barangkali ya tentu adalah membela kan. Membela ajaran Nabi atau ittiba' Nabi. Mengikuti ajaran Nabi. Justru ittiba' Nabi inilah wujud yang harus dinyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari kalau kita ingin memperingati peringatan Maulid Nabi. Ittiba' Rasulullah berarti kita mengikuti ajaran Nabi, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, juga melaksanakan contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mendahulukan sunnah Nabi, melaksanakan ajaran Nabi, ittiba' kepada Nabi, seperti yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Namanya saja Muhammadiyah, kata Muhammad diberi ya nisbah, artinya mengikut
pengikut Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya insya Allah ajaran atau manhaj Muhammadiyah itu adalah suatu manhaj yang mengajarkan kepada kita semuanya, para santri-santri SPIM dan kaum muslimin, agar kita senantiasa menjalankan ajaran Islam sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bis sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di." Hendaklah kalian itu memenuhi, menjalankan sunnahku dan sunnah-sunnah para khulafa rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk sesudahku. Bahkan Nabi mengatakan dengan tegas, menekankan, tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Ya. Pegang teguhlah sunnahku, sunnah para sahabat ini, sahabat sesudah Nabi. Pegang teguhlah, tamassaku biha. Kalau pegang teguh kuat, jangan sampai lepas. Dipegang betul sunnah Nabi ini. Wa'addu, addu itu addan ya, itu gigit. 'Alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah-sunnahku itu dengan gigimu, digigit kuat-kuat, jangan sampai lepas. Jadi bukan tidak hanya diemplok terus dikunyah-kunyah, tapi digigit benar-benar supaya tidak lepas. Itu artinya apa? Kita sebagai seorang muslim, ya, mari kita bersama-sama benar-benar mengikuti sunnah Nabi dengan memegang teguh sunnah Nabi. Jangan sampai kita meninggalkan sunnah Nabi dan menggunakan yang lainnya sebagai tuntunan ajaran agama. Itu saya kira cara kita untuk bisa membuktikan. Dan jangan sampai kita membuat-buat sesuatu yang justru itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Karena membuat sesuatu yang berkaitan dengan agama itu dalam bahasa hadis Nabi disebut dengan bid'ah itu tadi. Sampai dikatakan oleh Nabi hendaklah kalian itu menjauhi perbuatan bid'ah. Fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Karena sesungguhnya setiap yang bid'ah itu dhalalah dan setiap yang dhalalah itu finnar. Apa yang bid'ah itu? Wal muhdatsatu, sesuatu yang baru yang dibuat-buat tentang agama, ritual-ritual agama yang tidak ada contoh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah, ini kurang berapa menit? Terima kasih kepada Ustadz Abu Nasir yang telah menyampaikan penjelasan-penjelasan mengenai perayaan Maulid Nabi ini. Demikianlah pertemuan kita kali ini bersama narasumber kita. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya Fajran Aminuddin dan rekan saya Konita Zatinuha pamit undur diri, sampai bertemu kembali di SPIM TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.